simpatisan GKI Sragen mengucapkan selamat ulang tahun bagi Saudari N. Dwi Harsri Kristuti Prabawati pada 16 November, Saudari Titi Faradila pada 17 November. Persekutuan doa Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja. Mohon kehadiran jemaat lansia. Persekutuan doa wilayah Yerusalem akan diadakan pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja. Mohon kehadiran jemaat yang ada di wilayah Yerusalem. Baptis Kudus Anak akan dilaksanakan Baptis Kudus Anak bagi Anindyaswari Nirwasita Jiwayu Rasajati dalam kebaktian Minggu 27 November 2022 pukul 7 pagi. Pendaftaran Baptis Kudus Anak bagi jemaat yang akan membaptiskan anak dapat mendaftarkan anaknya ke kantor gereja dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak yang akan dibaptis. Pendaftaran paling lambat tanggal 4 Desember 2022. Demikian warta selebihnya dapat dilihat pada warta tertulis atau warta PDF di grup WhatsApp. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Jemaat terkasih, mari memulai ibadah di Minggu sore hari ini. Masing-masing di dalam hati kita hendaklah mengaku
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta alam semesta yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah kiranya memeluk kita, yang rindu akan hadirat-Nya, yang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan seluruh keberadaan diri kita. Tema ibadah kita hari ini adalah waspada dan bertahan. Melalui tema ini, kita diajak untuk mengejawantahkan ajaran Tuhan Yesus untuk waspada dan bertahan ketika menghadapi berbagai kesukaran dan memperoleh hidup. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa, mohon pengampunan akan segala pelanggaran dan dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah diri kami yang lemah, yang seringkali terlena dan tergoda oleh hal-hal duniawi, yang merugikan diri kami dan juga orang di sekitar kami. Kami teledor dengan kehidupan kami, sehingga kami lupa akan pengajaran-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan.
kami mau diubahkan waktu demi waktu. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan terus mau memperbaiki dirinya, Tuhan menyatakan anugerah pengampunannya yang diwartakan seturut dengan Mazmur 98 ayat 2-3. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Tuhan mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai untuk kita semua. Salam damai. Keselamatannya kepada kita dan kepada segala bangsa sampai ke ujung bumi. Kita telah diberi belas kasih oleh-Nya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan menunjukkan bahwa diri kita telah diselamatkan melalui setiap perilaku dan tutur sapa kita.
Mari kita berdoa. Di hati kami biarkanlah terus bergema kidung iman kami yang mempersaksikan bahwa Tuhan baik. Kebaikan Tuhan terus kami rasakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Juga pada sore hari ini ketika kami dikumpulkan untuk beribadah bersama, mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami bersama boleh bersekutu. Di tengah persekutuan yang dipenuhi rasa syukur ini, kami bersama-sama akan diperhadapkan dengan sabda Tuhan. Firman Tuhan yang terus boleh menguatkan, yang boleh terus menuntun dan menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk sekali lagi waktu dan kesempatan bagi kami duduk diam di seputar sabda-Mu. Biarkanlah di dalam kami bersama-sama bergumul atas sabda Tuhan, kuasa Roh Kudus yang satu dan yang sama itu memberkati dan membekali kami semua, supaya kami yang terbatas ini dimampukan oleh kuasa-Mu yang tak terbatas itu, agar kami tidak hanya sekadar memahami apa yang Tuhan ingin kami terima dan kami kerjakan, tetapi kami diberikan kekuatan baru setiap hari untuk kami berjuang memberlakukan sabda-Mu di sepanjang hidup yang masih Tuhan percayakan. Oleh karena itu bersabdalah ya Allah, dengan penuh sukacita kami semua menyambutnya. Di dalam nama Yesus, sabda yang hidup kami percaya. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-21 ayat 5 sampai 19. Inilah Injil Yesus Kristus. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat sore saudara-saudara. Ini adalah ibadah sore perdana setelah pandemi, betulkah? Oh, makanya masih pemanasan ya. Karena masih pemanasan, ini yang datang masih belum seperti yang diharapkan. Di depan ini saudara lihat, ini isinya malaikat semua. Lihat nggak? Lihat, paling depan ini ada malaikat-malaikat. Kelihatan nggak? Ya hanya orang beriman memang yang bisa melihatnya. Saudara-saudara yang terkasih, saudara tentu sudah berpuluh tahun tinggal di Sragen. Atau dari lahir sampai setua ini, sedewasa ini tinggal di Sragen. Betul kok? Ini orang Sragentina semua ya. Asli, made in Sragen ya. Ibu? Iya, made in Sragen. Dan kalau made in Sragen pasti juga dekat dengan budaya Jawa. Nah, di dalam budaya Jawa ada banyak falsafah hidup, kebijaksanaan Jawa. Dan karena saudara orang Sragen, maka tentu memahami petuah-petuah bijak Jawa. Saya tentu akan merendahkan saudara kalau saya menganggap saudara tidak paham, karena sudah puluhan tahun tinggal di Sragen. Oleh karena itu, mari kita lihat, saudara pasti paham petuah-petuah ini. Silahkan. Lalu berikutnya, ada 4 petuah. Paham? Sampai petuah kedua? Pripun, Pak? Lali? Oh. Biyen ora eling, saiki lali. Ya, wis nek lali kuwi wis memang jawaban paling penak ya. Ya, lali, Pak, ngono ya, wis sudah mau diapakan orang lali. Yang ketiga kalau gitu, lebih mudah ini, lebih pendek tuh bahasanya. Itu ada pangkunya itu loh. Ojo. Ojo apa? Ojo turu sore-sore, bukan. Kalau begitu yang terakhir. Nah, ini lebih pendek. Mari, dulu bahasa Jawa dapat berapa? Dulu ada pelajaran bahasa Jawa toh? Ya, dapat berapa dulu, Pak? Ya. 5. 5 kayaknya. 3, 2. Waduh, wah ya repot no. Ya sudah, padahal saya sudah berharap banyak saudara-saudara paham ini, bisa ngajari saya. Ini kira-kira terjemahannya. Nah, apa kita baca bareng-bareng? 1, ojo gumunan. Yang kedua, ojo getunan. Yang ketiga, ojo kagetan. Yang terakhir, ojo aleman. Nah, itu petuah-petuah yang mungkin sering kita dengar, tapi transliterasi Jawanya mungkin kita kurang paham. Ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, dan ojo aleman. Tetapi yang lebih kuat lagi dari pepatah ini ada di dalam bagian berikutnya. Nah, ini dia. Sak bekjo-bekjone wong kang lali, luwih bekjo wong kang eling lan waspada. Eling itu apa, saudara-saudara? Ingat, sadar, ngrumangsani gitu ya. Eling, siapakah aku? Aku ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau aku ciptaan berarti aku terbatas. Ada masanya di dunia. Hidupku tidak selalu baik dan berjalan mulus.
selalu dalam hidupku ada di sana-sini pergumulan dan perjuangan. Namanya juga ciptaan. Dan sebagai ciptaan yang terbatas, kita perlu merumangsani bahwa kita enggak selama-lamanya ada di dunia. Eling, sadar, aku ini adalah ciptaan Tuhan. Eling, sadar, aku ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi juga selain eling itu waspada. Waspada apa? Artinya waspada, berhati-hati, berjaga-jaga, menjaga diri kita terhadap kemungkinan-kemungkinan dan potensi-potensi kita terjatuh pada dosa dan kesalahan, pada berbagai kekeliruan dan berbagai hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan waspada itu ada banyak waspada. Salah satunya adalah waspodo tan keno keblinger. Artinya mewaspadai jebakan yang menyesatkan. Ya, gitu kira-kira. Eling lan waspodo. Mungkin saudara sering mendengar ini dari mimbar ini disampaikan oleh suaminya itu. Ya, eling lan waspodo. Lalu mungkin saudara juga ikut-ikutan menjadikannya sebagai status di WhatsApp. Eling lan waspodo khotbah minggu iki. Ya, gitu ya. Terus jangan lupa diberikan hashtag apa? Jari simbah mbiyen. Ya, saudara sering mengikuti statusnya pendeta saudara? Ya, sering ya. Ngomong apa wae mesti ono hashtag jari simbah mbiyen. Kan yo mesake, simbahe wis ning swarga digawa-gawa. Yaitu upaya pendeta saudara untuk mengenang petuah-petuah biyen, petuah-petuah simbah, petuah-petuah bijak. Dan simbah itu tentu bukan berarti simbahnya pendeta saudara saja, tapi petuah yang disampaikan oleh para bijak yang lalu menjadi falsafah kita. Ini kalau saudara nggak percaya, status terakhirnya. Ya, kondangan, ngantenan ya itu. Ya, betul loh. Nah, ngantenan nih saya bacakan. Selamat ribut rukun buat kalian berdua, Mas Bro dan Mbak Bro. Mbak Bro ini piye to karepe? Bro kuwi kan lanang ya. Iki konsepmu piye, Pak? Mbak Bro kuwi piye karepmu? Kan ini berkebalikan ya. Nek Mas Bro kuwi lanang, Mbak Bro lanang wedok ngono maksudnya? Wah, iya. Gusti berkahi ya, lalu kemudian dia memberikan sebuah petuah. Ya, mesti selalu ada petuahnya. Ini memang mbah-mbah tenan ya. Oh, isine status petuah kabeh ya. Nih, wong rabi kuwi jarene kepenake sak klenteng. Sak klenteng niku napa Pak Pendeta? Sak klenteng itu apa? Isi randu. Sementara, terbatas. Tapi kemudian agak sedikit curhat mungkin itu ya. Wong rabi kuwi jarene kepenake sak klenteng. Apa ngono to, Bu? Iya, benten. Suaminya ketoke rabine penake gor sak klenteng gitu. Iki curhat apa piye to, Pak? Sing rada bahaya kuwi mburine. Rekasane ketiga rendeng. Wah, ini semua musim rekoso. Mungkin kalau butuh konseling pastoral bisa dengan saya ya. Ini mbok menawa ya toh. Terus tidak lupa diberikan tagar jari simbah mbiyen. Ya. Itu saudara. Waspodo atau berhati-hati. Nah, hari ini Yesus juga mengajarkan untuk kita berhati-hati, waspada.
Waspada yang dimaksud ini lebih kepada waspodo tan kena keblinger tadi, supaya enggak terjatuh, supaya enggak terjerembab tadi. Yesus mengajak para muridnya dan kita semua untuk waspada. Hati-hati loh untuk kita melihat hidup kita. Kenapa para murid disuruh waspada? Karena pada waktu itu mereka sedang santai begitu ya. Sedang santai di Yerusalem, lagi ngobrol-ngobrol begitu sambil melihat keindahan bait Allah yang baru selesai direnovasi. Dan renovasinya ini memakan waktu 80 tahun sampai selesai pada hari-hari itu. Mereka mengagumi luar biasanya bait Allah. Bayangkan saudara-saudara ada di situ, ada bangunan megah luar biasa. Untuk menggambarkan kemegahannya, bangunan bait Allah itu pada lantai dan dindingnya tidak hanya memakai keramik, tetapi memakai batu marmer yang panjangnya kira-kira 21 meter. Lalu lebar dan tingginya kira-kira 4 meter. Di sepanjang bait Allah. Dan marmer putih itu berkualitas luar biasa. Bukan hanya itu, terhampar di sana permadani Babilonia. Warnanya macam-macam. Ada yang biru, ada yang ungu, ada warna kirmisi. Dan berasal dari bahan terbaik, kain lenan yang halus. Dan itu lalu kemudian menyelubungi bait Allah. Bahan terbaik saja yang dipakai. Pintu gereja kita cuma pakai baja ringan toh, ya toh, galvalum karo kaca atau dengan kayu biasa. Pintu bait Allah berlapis emas. Jendela-jendelanya berlapis perak dan emas. Jadi mungkin kalau saudara di sana, saudara juga akan mengagumi keindahan bait Allah itu. Kalau saudara sering ke Solo dan melihat bangunan masjid yang baru, tahu ya, yang di dekat viaduk gitu loh, yang besok akan diresmikan presiden di Solo. Saudara kalau sering lewat situ, saya sering lewat situ karena sering juga nganter anak dan lain sebagainya, itu selalu macet. Di sepanjang jalan, mobil-mobil yang berpapasan itu begini semua. Memvideokan. Ada yang juga kepalanya nongol begini ya, sambil selfie gitu. Biasanya mak-mak yang begitu. Ya. Untuk mengabadikan keindahan. Mereka kagum. Dan menurut saya itu wajar. Tapi Yesus selalu mengatakan hal yang mengagetkan. Ketika orang sedang kagum-kagumnya pada keindahan bait Allah itu, Yesus malah mengatakan akan ada waktunya bangunan ini runtuh, tidak ada satu batu pun yang terkait pada batu lainnya. Kalau saudara ngomong itu misalnya ya, sedang melihat keindahan bangunan atau keindahan pemandangan dan lain sebagainya, wah bagus banget ya. Lalu teman saudara bilang, ojo gumunan kuwi engko ya paling rubuh. Itu kira-kira gimana perasaan saudara? Pasti tidak nyaman. Kalau kita yang bicara seperti itu, pasti tidak nyaman. Kalau saya atau saudara yang mengatakan itu, tidak ada satupun batu yang tersisa dan akan rubuh ketika ada bangunan indah yang kita sedang kagumi, mungkin orang yang di samping kita akan ya minimal drop lah. Moodnya menjadi drop. Iki ngopo tuh ngomongnya kok ora penak gitu ya kira-kira. Kita lagi seneng-senengnya melihat pemandangan bangunan yang megah luar biasa, tiba-tiba ada yang komen gak usah gumunan. Waktunya semua, ada waktunya semua akan runtuh tak bersisa.
Ini kan nganyelke komenannya Yesus. Tetapi menariknya para murid itu enggak protes. Ketika mereka sedang kagum pada bangunan yang berlapis emas itu, dan Yesus mengatakan ada waktunya itu roboh semua, hancur. Mereka enggak protes. Mereka enggak nanya, kok Tuhan tahu? Dari mana engkau tahu? Tidak. Mereka cuma tanya, Tuhan kapan itu terjadi? Kenapa mereka enggak tanya, kok Tuhan tahu? Karena murid-murid tahu apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Allah. Guru mereka adalah utusan Allah. Jadi apa yang dikatakannya berasal dari ketetapan Allah. Dan mereka hanya bertanya, kapankah guru waktunya terjadi? Dan para murid tidak memperbincangkan lebih jauh. Mereka yakin bahwa apa yang Yesus katakan berasal dari Allah. Dan apa yang Yesus katakan mereka percayai sebagai ketetapan Allah. Dan memang saudara-saudara, dalam sejarah gereja, bait Allah yang megah ini runtuh pada sekitar tahun 70 Masehi. Jadi kira-kira 30 tahun setelah Yesus ngomong itu, runtuh benar, tak bersisa. Hanya tinggal beberapa tembok kecil yang sekarang dipakai sebagai tembok ratapan oleh orang beragama Yahudi. 30 tahun setelah Yesus berbicara itu, tak bersisa bangunan itu. Dan ini menjadi bukti bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah faktual dan menjadi kenyataan. Dan itu kemudian setepatnya yang Yesus pesankan kepada kita. Waspada supaya kamu jangan disesatkan, supaya kamu tidak mudah gumunan. Waspada, sekalipun bangunan-bangunan dalam hidupmu itu runtuh, jangan sampai meruntuhkan bangunan imanmu. Jangan sampai bangunan imanmu disesatkan. Artinya kita diajak untuk selalu sadar, selalu hadir. Enggak terlena untuk serius mencermati hidup kita, supaya kita tidak tersesatkan. Tidak runtuh bangunan kita oleh berbagai-bagai persoalan dan pergumulan kehidupan. Pesan ini disampaikan dan murid-murid setelah itu juga mengalami benar. Yesus kan ngomong itu ya, waktunya akan tiba kamu akan menderita, dianiaya, bergumul, dan benar. Murid-murid mengalami itu. Petrus disalib terbalik. Paulus belasan kali masuk penjara karena memberitakan Injil. Yesus ngomong itu, akan ada waktunya engkau dianiaya karena namaku. Akan ada waktunya engkau menderita karena memberitakan aku. Dan banyak murid-murid Yesus di zaman gereja perdana mengalami berbagai siksaan. Ada yang dibakar, ada yang disiksa, dicambuk dan luar biasa mendapati berbagai persoalan dan pergumulan karena mereka dipaksa untuk meninggalkan imannya kepada Yesus dan memilih mempercayai kaisar sebagai Tuhan. Nah maka saudara, kalau kita dipanggil untuk waspada, berarti kita juga tidak pernah berhenti untuk berelasi dengan Allah. Tidak pernah terputus komunikasi kita dengan Allah. Dan orang yang waspada akan tampak dalam hidupnya yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, oleh berbagai ajaran yang keliru. Murid-murid contohnya, mereka hidup pada zaman banyak pengkhotbah palsu. Mereka mengajar dan menyatakan Yesus, memberitakan Injil di zaman pada waktu banyak orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Mereka menjadi rasul-rasul pada zaman banyak tulisan-tulisan yang menyesatkan tentang Yesus. Dan mereka membuktikan bahwa omongan Yesus pada waktu bersama-sama dengan mereka terbukti. Bertahanlah, waspadalah, teruslah melekat padaku.
Hal ini juga berlaku dan tertuju kepada kita. Untuk kita juga tidak mudah diombang-ambingkan. Mungkin sekarang ini bukan pengajaran yang keliru, tapi mungkin lebih kepada gaya hidup yang keliru. Gaya hidup yang semakin menjauhi kekudusan. Gaya hidup yang makin membuat orang menyepelekan kebenaran. Tidak menjaga kesucian hidupnya. Saudara bisa mengecek mungkin juga di berbagai media bagaimana banyak orang melakukan affairs dalam rumah tangganya. Hidup tidak setia dengan pasangan suami atau istrinya. Dan lalu seringkali ini dianggap sebagai hal yang biasa. Banyak contohnya, artis-artis melakukannya. Bahkan mungkin orang yang kita pada waktu dulu jadikan idola juga melakukannya. Dan ini lalu kemudian menjadi semacam biasa. Menjadi semacam sesuatu yang dimaklumi. Waspadalah saudara-saudara, berhati-hatilah. Justru disinilah kita diajak untuk waspada. Menjaga relasi hidup suami istri, kekudusan hidup rumah tangga. Juga panggilan kita saat ini. Kewaspadaan terhadap gaya hidup yang lain. Kalau orang lain, kalau teman kerjaku, nilep-nilep dikit gak ketahuan, gak apa-apa, ya mestinya aku juga bolehlah. Korupsi menjadi bagian dalam hidup manusia Indonesia yang semakin hari juga semakin lalu kemudian dianggap sebagai hal yang wajar. Mencuri dianggap sebagai hal yang wajar. Kebobrokan-kebobrokan moral yang lain makin hari makin dianggap sebagai kewajaran. Justru disitulah perang kita sesungguhnya. Justru disinilah relevansi Injil saat ini. Hidup berlaku benar, menjaga kesucian dan kekudusan. Di tengah dunia yang mewajarkan banyak hal yang buruk. Yesus mengatakan, bertahanlah. Waspadalah pada tipu dayanya. Yesus mengatakan, kamu harus tetap bertahan. Ini menegaskan saudara memang hidup orang percaya dari zaman ke zaman itu adalah hidup yang susah. Hidup orang percaya dari zaman ke zaman itu memang hidup yang gak mudah. Para murid dulu mengalami aniaya luar biasa. Murid-murid Yesus sekarang, saudara-saudara dan saya punya pergumulannya sendiri. Mungkin saudara pernah mengalami diskriminasi karena iman saudara. Mungkin saudara pernah mengalami dibeda-bedakan karena keyakinan saudara. Atau minimal mengalami tidak disambut dengan baik karena apa yang saudara percaya. Di sana Tuhan mengatakan bertahanlah. Dan memang kehidupan orang percaya di sepanjang zaman adalah hidup yang tidak mudah. Maka ketika Yesus meminta kita bertahan, itu artinya sederhana. Jangan pernah melepaskan apa yang saudara imani. Jangan pernah melepaskan apa yang saudara percayai. Jangan pernah melepaskan apa yang saudara yakini tentang siapa Yesus dan kebenarannya, dan firman-Nya dan ajaran-ajarannya. Jangan menjual iman kita. Jangan menggadaikan iman kita, hanya mungkin kita enggak tahan di tengah penderitaan atau diskriminasi atau berbagai tekanan-tekanan yang lain. Yesus tidak mengajarkan para murid-Nya untuk menghindari penderitaan. Yesus mengajarkan untuk bertahan dalam penderitaan, dan bahkan dalam penderitaan itu Yesus mengatakan itu waktumu untuk bersaksi. Kalau hidupmu sulit, kalau hidupmu pahit, kalau dalam segala perjalanan hidupmu engkau mengalami diskriminasi, aniaya dan berbagai hal yang sulit, justru tunjukkanlah siapa dirimu, bersaksilah siapa Tuhanmu, nyatakanlah Yesus.
Aku hidup di dalam nama Yesus dan aku berani melakukan apa yang benar. Justru mengajarkan itu Yesus kepada kita. Di dalam penderitaan dan aniaya itu peluang untuk menyaksikan siapa Tuhan kita. Kenapa engkau terus berlaku benar ketika lingkunganmu keliru dan menafikan yang salah? Karena aku memiliki Tuhan yang mengajarkanku untuk bertahan melakukan kebenaran ketika justru di sekitarku melakukan hal yang buruk. Ya memang benar, penderitaan itu nggak usah dicari, saudara-saudara. Tanpa dicari pun selama kita hidup, pergumulan pasti datang. Nggak ada selesainya. Sampai nanti kemudian ada berita saudara dipanggil Tuhan, telah menghadap Bapa di surga, itu baru pergumulannya selesai. Artinya sepanjang hidup kita akan terus bergumul dan mendapati berbagai dinamika dalam hidup. Tetapi ketika kita mempertahankan hidup benar, beriman kepada Kristus, lalu kemudian orang lain menjadi nggak suka dengan kita, lalu kemudian kepada kita ditimpakan hal-hal yang tidak menyenangkan, apapun motifnya, apapun bentuknya, diskriminasi, penderitaan, mungkin pembedaan dan lain sebagainya, disitulah kita harus bertahan. Dan memang saudara, dalam hidup kita godaan meninggalkan iman kepada Kristus itu mengintip di berbagai celah pintu kehidupan kita. Godaan untuk hidup buruk menjauhi firman itu tersebar di berbagai tempat dalam berbagai wajah dan rupa. Godaan untuk kita menjauhi Tuhan itu tersedia dengan berbagai macam cara. Siap untuk mengecoh kita. Jadi kalau saudara dan saya lengah, maka akan mudah kita terjatuh di sana. Dan hari ini kita dipanggil untuk melakukan 3 hal ini. Beriman sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Dan mempersaksikan iman itu melalui hidup kita sehari-hari. Mempercayai hanya Dia sepenuhnya di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan di sanalah tugas kita sebagai murid-muridnya. Senantiasa beriman, bersaksi, dan percaya. Amin. Saat teduh untuk kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit putra dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang menuntun kami di sepanjang pemberitaan firman. Kami memahami firman-Mu ya Allah, untuk kami tetap bertahan pada iman percaya kami dengan sungguh-sungguh dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami, dalam hidup kami setiap hari.
percaya penuh hanya kepadamu di dalam berbagai dinamika hidup yang harus kami tempuh. Terima kasih, biarkanlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus berjuang melakukan firman ini, untuk kami terus berpegang hanya pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau terus memberkati kehidupan kami dan gerejamu di sini. Ibadah sore ini menjadi momen pertama kali kami bersekutu di sore hari pasca pandemi. Tuhan menolong supaya semakin banyak jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah sore berikutnya dan disegarkan oleh dan melalui firman-Mu untuk dapat terus berkarya di sepanjang hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami pun meyakini bahwa Engkau teruslah yang beserta dengan kami dalam kehidupan kami sepekan mendatang. Dengan berbagai karya kami, rutinitas hidup kami, pekerjaan, studi anak-anak kami, Tuhan, kami yakin Engkau terus beserta dan menolong, membuat apa yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh itu berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Dan di sepanjang karya hidup kami sepekan mendatang, biarkanlah kami terus mempersaksikan kebaikan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Bapa kami yang baik, doa kami terus bagi bangsa ini yang masih bergumul di sekitar pandemi dan berbagai hal di sekitarnya. Tuhan memakai supaya pemerintah bersungguh-sungguh dan serius mengupayakan yang terbaik, khususnya pemulihan ekonomi di berbagai tempat. Tuhan, mampukanlah kami juga untuk dapat mengerjakan berbagai hal, untuk memperoleh rezeki pemberian Tuhan melalui berbagai karya-karya hidup kami, dan mensyukuri berbagai penyertaan dan berkat Tuhan itu. Terima kasih untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang boleh hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya setiap kami diberkati Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani sepekan mendatang dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, kami mempercayakan, biarkanlah kehidupan kami, pertumbuhan iman kami terus disegarkan dan semakin bertumbuh bahkan berbuah melalui gereja ini. GKI Sragen ini menjadi tempat, menjadi rumah di mana kami bertumbuh di dalam iman. Persekutuan-persekutuan kiranya menjadikan kami semakin akrab satu dengan yang lain. Gereja ini menjadi rumah yang guyup, rumah yang hangat, di mana setiap orang diterima, dikasihi, di mana setiap orang mengalami kehadiran Tuhan dan kasih sayang yang terus dinyatakan Tuhan kepada kami. Bapa, kami serahkan seru syafaat kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Datanglah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan, seraya mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan setelah ibadah selesai. Bagi yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening gereja atau scan QR code yang tertera di warta gereja dan di kursi bagian belakang, atau dapat melalui penatua pendamping wilayah. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Allah sumber berkat dan anugerah, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami boleh Engkau berkati melalui pekerjaan maupun aktivitas yang boleh kami lakukan. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu, karena kami boleh memenuhi kebutuhan kami melalui pekerjaan maupun aktivitas yang kami lakukan. Kami mengucap syukur, dan biarlah saat ini kami boleh Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan di malam ini. Kiranya Engkau memberkati, suci dan kuduskanlah persembahan kami ini. Bila Engkau pakai persembahan kami ini sebagai sarana untuk pelayanan di gereja-Mu ini dan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah doa dan mengucap syukur. Amin. Namunlah
Jemaat terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Waspadalah terhadap godaan dunia, bertahanlah di dalam setiap penderitaan dan cobaan yang menghadang. Kami akan terus berjuang untuk waspada dan bertahan. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambut dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyum dan tawa yang membuat duniamu lebih indah. Dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesamamu lebih ringan untuk ditanggungnya. Dengan kidung iman dan juga kisah pengharapan yang membuat hidupmu dan perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan. Dengan keberanian dan suara nyaring untuk terus mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai kita. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu kini dan selamanya. Amin.